Trailer kedua Jurassic World Dominion akhirnya sudah dirilis. Dan kita bisa merasakan ketegangan yang tiada henti ditawarkan penutup seri Jurassic World ini. Tapi daripada trailer yang pertama, trailer kedua memuat jauh lebih banyak clue. Mulai dari nasib Blue dan Baby Blue yang pernah kita singgung di konten berikutnya, aksi menyelamatkan diri dari buruan Atrociraptor dan Pyroraptor, hingga yang paling pamungkas, kehadiran Giganotosaurus di era modern. Wow, Mamusaurus dan Mamusarwati yang makin keren aja. Gamers maniak dan GGWP serta Dino Lovers yang semakin gak sabar kan buat dengar ocehan Mamu dan Bang Acro 47 tentang petunjuk di trailer kedua ini. Makanya jangan kemana-mana, perhatikan baik-baik dan langsung saja kita spill tipis-tipis. Tapi sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu. Karena di sini kalian akan mendapatkan informasi update seputar dinosaurus dan tentu saja Jurassic World Dominion. Trailer ini dibuka dengan scene di mana Maisie Lockwood dan Owen yang berada di pegunungan mendapatkan Blue datang bersama anaknya. Sepertinya inilah momen pertama kalinya Owen mengetahui bahwa Blue sudah memiliki bayi. Bahkan Maisie pun terlihat tak percaya dengan kondisi tersebut. Nah, kalau kalian sudah menonton video kita tentang DNA Indoraptor yang bodong, Mamu sempat bilang kalau Blue sebagai pendonor DNA untuk hybrid berikutnya sudah tercemar. Baby Blue akan menjadi satu-satunya sumber gen Velociraptor murni yang diperlukan untuk pengembangan hybrid. Dan benar saja, kini bayi Blue menjadi incaran. Pemburu berhasil menjebak si bayi dengan mengumpankan makanan lalu membawanya kabur. Pada tahap awal, Owen berusaha mengejar para pemburu, namun dia gagal. Setelah kehilangan bayinya, Blue berubah menjadi agresif dan tidak bersahabat. Tak heran Owen mencoba menenangkannya dengan berjanji akan mendapatkan bayinya kembali. You made a promise to a dinosaur. Yeah. Ini bisa saja sesuai banget sama prediksi Mamu kemarin, di mana Baby Blue akan menjadi incaran pemburu dan siapapun yang berambisi mengembangkan hybrid berikutnya. Entah bagaimana nasib Blue dalam momen penyelamatan bayinya ini. Apakah dia akan tewas atau justru selamat? Semoga yang kita takutkan gak terjadi ya. Di scene di mana Mosasaurus menyerang perahu nelayan, terdengar suara Alan Grant yang mengatakan genetic power has now been released. Genetic power has now been unleashed. Artinya kekuatan genetik sudah dilepaskan. Apakah yang dimaksud hanya sebatas pengkloningan normal seperti halnya di Jurassic World? Kalau menurut Mamu, lebih dari itu. Sepanjang Jurassic World dan Jurassic World Fallen Kingdom, hybrid menjadi malapetaka. Dan kini bencana itu bakalan semakin meningkat, diperparah dengan lepasnya dinosaurus ke wilayah manusia. Mungkin yang dimaksud Alan Grant adalah beberapa spesies pemburu, terutama Atrociraptor dan Pyroraptor yang dikembangkan biosin yang lepas tak terkendali. Serta potensi hybrid Dr. Henry Wu yang lebih parah karena dikembangkan secara sembrono menggunakan DNA Atrociraptor yang brutal. Dr. Henry Wu mengakui kepada Maisie jika dia telah membuat kesalahan yang fatal. Ya, sangat fatal, melebihi pekerjaannya di InGen maupun Mas Rani. Karena di film-film sebelumnya, Dr. Wu pantang untuk mengakui kesalahannya. Jika kini dia menyesal, pasti ada satu hal yang luar biasa yang dilakukannya antara ending Jurassic World Fallen Kingdom dan Jurassic World Dominion. Sekitar 4 tahun ke belakang usai mengkhianati Mas Rani Global Corporation. Apakah Dr. Wu mencuri DNA dinosaurus Mas Rani dan kemudian mengembangkannya hingga muncullah banyak spesies ganas seperti Atrociraptor, Pyroraptor, Therizinosaurus, dan juga Giganotosaurus? Kalau menurut Mamu sih, yes. Terutama Atrociraptor yang merupakan buah dari keputusasaan Dr. Wu setelah gagal mendapatkan Blue di Jurassic World Fallen Kingdom. Terlebih lagi, akhirnya dia tahu kalau DNA Blue pun tercemar. Di satu scene, Ian Malcolm saat berbicara pada Elisa Taylor sepertinya konsisten sebagai pengingat bahwa tindakan manusia terhadap kloningan dinosaurus dapat menciptakan malapetaka. Tapi bedanya, Dominion disebut sebagai dimulainya hitungan mundur menuju kiamat. Wow, separah itu, Ian.
Kalau ia nonton video ini mah, Mamu yakin dia bakalan komen dan nulis, lebih parah dari itu, Mamu. Teror di Jurassic World Dominion tak hanya dipicu oleh dinosaurus yang memburu manusia atau mengganggu banyak hal, namun juga karena pertarungan antara predator besar yang terjadi di kota-kota. Carnotaurus versus Allosaurus yang disorot khusus terlihat benar-benar memicu kekacauan. Sedangkan dalam momen itu, Velociraptor sudah terlebih dahulu memburu Owen dan yang lainnya. Scene di mana Ellie dan Owen berusaha meyakinkan Alan untuk bergabung sepertinya terjadi sebelum kekacauan besar dimulai. Mungkin saat Owen mulai kewalahan menghadapi dua bencana sekaligus, kekacauan akibat dinosaurus predator dan juga dicurinya bayi Blue. Bahkan Ellie sempat meyakinkan Alan bahwa jika ada cara untuk menyelamatkan dunia, maka itu bergantung dari keahlian tim ini, khususnya Alan Grant. What? Yes, siapa Alan Grant? Dia adalah salah satu aktor utama di Jurassic Park yang pertama. Alan lah yang mengenalkan teori kaum buruk berevolusi dari dinosaurus, terutama keluarga raptor. Yes, kemampuan dan pengetahuan Alan tentang raptor akan menjadi solusi untuk mengendalikan serangan Velociraptor, Pyroraptor, dan kemungkinan pengembangan hybrid lain dari kedua spesies tersebut. Untungnya Alan Grant setuju, maka aksi pun dimulai. Banyak scene flashback yang hadir, terutama di bagian akhir trailer. Mamu nggak akan bahas deh aksi Mosasaurus yang menyerang kapal nelayan, Therizinosaurus yang mengejar Claire, dan Quetzalcoatlus yang menyerang pesawat. Mamu rasa ini adalah perkenalan awal untuk aksi spesies tak biasa tersebut. Namun, coba perhatikan scene di mana Macy terjebak di kerangkeng besi saat Giganotosaurus menyerangnya. Di satu sisi, dia bisa selamat, walaupun bahaya tetap mengintai. Masih ingat saat Alan dan timnya terjebak dalam serangan Spinosaurus di Jurassic Park ketiga? Adegan yang cukup mirip ini bisa saja digunakan untuk mendatangkan kembali Spinosaurus di film ini. Bisa aja di antara teror Giganotosaurus tersebut, Spinosaurus akan kembali datang. Tapi kini bukan untuk battle dengan T-Rex, melainkan Giganotosaurus. Adegan flashback lain saat Alan Grant mengatakan Giganotosaurus sebagai karnivora terbesar yang pernah dia lihat. Lalu Claire berteriak, "Run!" atau lari. Persis seperti saat di Jurassic Park ketiga mereka menemukan T-Rex yang sedang makan. Alan waktu itu melarang timnya untuk lari, namun justru timnya melakukan hal sebaliknya. Tapi kali ini sepertinya tak ada solusi lain selain lari menyelamatkan diri. Sangat mungkin setelah adegan ini momen battle Spinosaurus dan Giganotosaurus bakalan terjadi. Atau jika ini adalah final battle di Jurassic World Dominion, maka reaksi yang disembunyikan di trailer kedua ini akan muncul. Bagaimana hasil final battle tersebut? Jika yang berhadapan adalah Giganotosaurus versus Spinosaurus, sangat disayangkan nih. Menurut Mamu, Spinosaurus tak akan bertahan dan tewas di tangan raksasa dari selatan. Tapi jika ini adalah final battle antara T-Rex melawan Giganotosaurus, maka kemungkinan T-Rex bakalan menang. Kenapa Mamu bisa berkesimpulan begitu? Karena menurut Mamu, inilah waktu yang tepat bagi Universal Studio dan Amblin untuk menempatkan kembali T-Rex sebagai jagoan utama mereka. Soalnya, sepanjang Jurassic World, T-Rex benar-benar terlihat cukup cupu, gengs. Scene penutup trailer ini memperlihatkan bagaimana beratnya usaha mereka menyelamatkan diri dari serangan Giganotosaurus. Bahkan si bocil Macy benar-benar menjadi beban karena terlalu takut. Belum kelihatan apakah ada aktor yang tewas di sepanjang film ini. Namun bagaimanapun juga, baik Ian Malcolm, Ellie Sattler, Alan Grant, dan bahkan Dr. Henry Wu, kalau menurut Mamu akan menutup kiprahnya dalam franchise Jurassic melalui film ini. Semacam perpisahan lah. Jadi, apakah salah satu dari mereka akan menjadi korban? Atau semuanya bakal berlangsung happy ending? Yang pasti, film ini akan sangat seru dan menegangkan. Oh ya, kalau kalian penasaran dengan Pyroraptor yang bisa berenang, sabar ya, Mamu lagi persiapkan nih kontennya. Sekian dulu video pembahasan kita tentang breakdown trailer kedua Jurassic World Dominion. Kalau kalian punya pendapat lain atau ingin menambahkan, tulis di kolom komentar ya. Oh ya, semua yang kalian dengar ini hanyalah teori. Bisa aja benar, bisa
bisa juga salah. Jangan terlalu diambil pusing dan ikuti aja filmnya serta rasakan ketegangannya. Pesen Mamu kali ini karena udah tahu ini film bakalan seru. Please kumpulin duit THR kalian buat beli tiket. Jangan sampai kalian gak nonton di bioskop ya. See you on the next one. Bye Mamusaurus kesayangan.